Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang kulkas yang tidak ada masalah apa-apa, tahu-tahu tidak dingin ya saudara ya. Nah, itu terjadi pada arus listrik yang sering naik turun. Jadi Anda nggak usah buru-buru manggil teknisi ya. Ya, cukup manggil video saya. Cukup menonton video saya, perhatikan ya. Kalau langsung manggil saya mahal nanti ya. Belum uang jalannya, belum uang servisnya ya. Lagian teknisi kalau dipanggil memang perhitungannya dia tuh kerja di rumah pun nggak capek-capek udah dapat kerjaan, terus dia nggak capek kesana ke sini, nggak ngeluarin biaya lagi kan. Tapi kalau dipanggil biasanya nambah biaya ya saudara ya. Nah, itu semua teknisi, saya pun begitu walaupun saya suka nolong orang ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan yang sejelas-jelasnya kulkas yang tahu-tahu tidak dingin padahal tidak tertusuk benda tajam. Padahal kulkas itu baru dipakai beberapa bulan atau beberapa tahun ya, 1 tahun apa 2 tahun gitu. Tapi ini sering terjadi pada tempat Anda ya, mungkin PLN, arus PLN ke rumah Anda itu sering naik turun, kadang 220 volt, kadang-kadang cuma 150 volt. Nah, itu penyakitnya ada pada relay atau overload ya saudara ya. Overload tempatnya di sini ya. Ini ada yang sebagian dia pakai baut, ada yang sebagian hanya dicongkel ininya aja ya saudara ya. Cara nyongkelnya mungkin Anda tahu sendirilah kalau sudah Anda lihat ya saudara ya. Jadi kalau masalah nyongkel itu nggak saya jelaskan, nggak jadi masalah, yang penting alatnya saya jelaskan saudara ya. Yang namanya overload ini saudara, ini ya, ini atasnya hitam, bawahnya putih. Memang semenjak saya jadi tukang servis kulkas ini memang bentuknya seperti ini saudara ya. Ini dalamnya itu ada pernya, terus ada sambungannya yang menghubungkan itu berbentuk seperti sendok. Kalau panas dia tetet mati sendiri, nanti kalau dia sudah dingin kembali lagi tetet. Nah, seperti sendok lah dia tuh. Kalau gini kan namanya ada tepinya, dia nggak ada tepinya tapi melengkung gini saudara ya. Nah, itu sudah lemah saudara, tempatnya ada di situ ya saudara ya. Jadi Anda kalau ingin membuka sesuatu yang Anda belum pahami, kalau Anda punya handphone, otomatisnya foto dulu kabel yang warna ini di sini, yang warna ini di sini gitu saudara ya. Cara untuk ngeceknya gini saudara, Anda siapkan alat yang murahan pun nggak apa-apa, sekedar untuk ngecek saudara ya. Ngeceknya mudah. Kalau barang Anda masih bagus, ini ngeceknya colok di sini ya saudara. Mana yang Anda cabut tadi ini? Ya, ini lubang saudara ya. Nah, colok aja di sini. Masangnya di situ kan masuk juga ya. Terus yang satunya di sini saudara ya. Nah, ini bagus ya saudara ya, ini bagus, ingat-ingat ya. Terus yang namanya relay, nah dia macam-macam memang saudara. Ada yang relay itu kabelnya 2, ada yang 3, ada yang 1. Nah, ini saya kasih tahu yang 1. Biasanya kalau yang 1 gini saudara ya, ini ada pada kulkas SAP, terus nasional, Panasonic. Kalau Polytron sama LG kadang 2 dia saudara, karena dia pakai stating. Stating itu bentuknya seperti kapasitor saudara ya, bulat. Nggak usah saya terangin, sudah tahulah nanti kalau yang namanya statingnya saudara ya. Nah, ini contohnya, ini LG saudara ya, pakai kabel 2. Kalau ngetes ini nih dari lubang ini saudara ya, dari lubang ini. Kalau LG sama sudut yang di sini saudara ya. Nah, hidup. Kalau lubang ke lubang sini nggak hidup dia saudara.
Nah, ya ini pakaian LG ya. Nah, iya nggak hidup ya, nggak hidup. Tapi kalau disilang ya saudara, dari sudut sini yang nggak ada kakinya ke sudut kaki bawah, nah hidup saudara ya. Ya, kelihatan nggak saudara? Tapi nggak kelihatan nggak apa-apa lah, saya kan sambil bicara ya, sambil komentar, jadi Anda tetap paham lah. Nah hidup ya, tuh. Nah hidup. Kalau sama sini nggak hidup. Nah kalau untuk kulkas itu saudara, untuk yang satu pintu ya, satu pintu, dua pintu pun jarang yang pakai starting ya, jarang yang pakai kapasitor lah yang dikenal orang ya. Kalau saya bilangnya starting itu ya saudara. Kalau yang satu pintu, oh ya sebelumnya maaf saudara, ini kalau sejenis Polytron yang dipakai overloadnya bukan yang seperti ini saudara ya, tapi sama fungsinya. Nah ini Polytron satu pintu kebanyakan ini dipakai saudara ya, bulat dia kayak overload AC saudara ya. Tapi sama fungsinya saudara. Ini pun kalau ini nggak dicolokin ke situ, langsung aja dia ke sini kan. Ini pakai ini. Nah, pakai ini saudara ya. Sama. Anda tahu kalau sudah Anda buka pasti tahu. Kalau Anda sudah ininya udah rusak, terus Anda ganti pakai yang overload yang ini boleh juga. Ini sama fungsinya saudara ya. Ini pun di dalamnya sama isinya, saya pernah buka ya. Nah, ini untuk pengalaman yang pertama saya kasih yang ringan-ringan aja saudara ya, yang satu pintu ya. Satu pintu atau dua pintu yang kaki soket relaynya cuma satu ya. Jadi kalau ngetes relay yang satu soket, lubang ini kita masukin keduanya kanan kiri. Nah itu hidup ya saudara ya. Nah nanti masukin lagi ya, hidup. Coba lihat itu tang ampere saya. Nah hidup ya saudara ya. Nah saya pakai tang ampere, bukan pakai itu apa namanya yang teknisi TV. Saya nggak pernah pakai itu, saya nggak tahu namanya, lupa sih. Nah itu kalau hidup, semuanya hidup saudara ya. Anda cek hidup semua. Tapi kulkas itu nggak mau dingin. Nah sekarang Anda hidupkan lagi kulkas itu saudara ya. Setelah dingin 1 jam ya, Anda cabut 1 jam, tapi Anda colokin lagi pasti hidup. Nah ini colokannya ya saudara. Nah saya deketin biar kelihatan di kamera ya saudara ya, biar nggak ada cemburu sosial, biar nggak ada pemalsuan ya saudara ya. Nah ini colokannya. Ini saya bentuk seperti ini karena saya pakai untuk kerja saudara ya, untuk pengisap, untuk pendorong. Ini pendorong, ini pengisap. Kulkas itu kan ini pengisap, ini pendorong. Ya pengisapnya ini dari itu juga sih, dari ngisap dari evaporator ya saudara ya. Yang pendorong ini dorong ke kondensor, setelah kondensor filter, setelah filter ke pipa kapiler yang kecil itu, pipa kapiler langsung ke evaporator menimbulkan dingin. Setelah di evaporator ditarik, disedot lagi sama pipa penyedot. Yang ini saya matikan. Ini dibuat pengisap juga bisa. Ini dari sini loh saudara ya. Ini pendorongnya saya putar sini biar nggak patah aja nih. Nah ini ada selang satu lagi ini untuk ngisi pendingin ya. Kalau ini untuk pengisap, ini untuk ngisi pendingin bisa. Kalau ini untuk pengisap, ini untuk ngisi pendingin. Nah kita colokkan saudara ya. Kalau memang tadinya dicek sudah bagus semua, dicolokkan. Cara ngetesnya colokkan. Nah hidup saudara ya. Nah setelah dia hidup kira-kira 5 menit atau beberapa menit saudara ya, tungguin hidup terus. Kita goncang saudara. Cara goncangnya gimana? Kita anggap mati lampu, set. Nah ini ada tempat tertentu yang sering gini ya, mati lampu baru beberapa detik ya, belum 1 menit, berarti piringan overload tadi itu masih keadaan lengket saudara ya. Hidup lagi lampu. Nah, ini bisa hidup kembali karena belum sempat panasnya. Kalau umpamanya ini sudah kita hidupkan, hidup, terus kita cabut, set. Caranya ini cara ngetes overload yang sudah lemah ya saudara. Kita cabut, tapi nggak pakai lama ya, sebentar aja seperti sekarang nih ya. Terus dicolokkan kembali. Kalau ini nggak mau hidup,
Anda boleh nunggu sekitar 5 menit kalau ini belum panas. Jadi ini masih normal semua, jadi sehat ya. Anda tunggu sekitar paling lama 5 menit ya. Kalau kulkas itu masih nggak mau hidup, kompresornya ini ya, ini kompresor namanya saudara ya, pompa ini isinya. Kalau masih nggak mau hidup, berarti overload ini sudah lemah saudara. Setelah 5 menit masih nggak mau hidup, overload ini udah lemah. Anda perlu ganti overload. Kalau overload lemah, umpamanya kulkas itu nanti hidup, tapi setelah pembekuannya bagus, itu pasti mati saudara. Nah, pasti mati. Terus matinya nggak lama, itu nanti bisa hidup lagi, tapi dia nggak bisa ngangkat lagi biasanya. Nah, itu sudah terjadi berpuluh-puluh kulkas ya. Tapi kadang kasihan, saya udah diantar capek-capek, ternyata yang kena cuman segitu-segitu aja ya. Kalau ngundang pun biasanya nambah ya. Jadi Anda perlu belajar dari saya sedikit-sedikit ya saudara ya. Nah, ini kalau setelah sebelum 5 menit kompresor tuh hidup lagi, berarti ini masih bagus saudara ya. Berarti ada masalah di tempat lain. Tapi kalau sampai 5 menit lebih atau 10 menit masih nggak mau hidup, ini lemah. Tapi setelah Anda cabut, nah ngetesnya mudah lagi. Sampai 10 menit kok nggak mau hidup, cabut aja kabelnya. Cabut set, tunggu dia dingin. Sambil Anda tungguin, nanti ada bunyi tek. Nah, inilah yang bunyi di dalam saudara ya. Tek. Nah, kalau sudah bunyi tek, Anda colokan kembali pasti hidup. Nah, berarti itu boleh dikatakan, itu bukan boleh dikatakan, itu positif, ininya sudah lemah. Kalau digoncang lampu mati, sekian detik hidup lagi, itu dia sudah nggak fungsi lagi, nggak mau main lagi ya saudara ya. Jadi Anda perlu belajar sedikit-sedikit dari saya untuk servis kulkas yang kira-kira biayanya nggak mahal, tapi kalau kita ngundang teknisi atau kita bawa ke tempat teknisi, bisa Anda merogoh kantong yang lumayan ya. Walaupun harganya berkisar 25 atau 30 ribu, nanti kalau Anda ke tempat teknisi bawa kulkas, bisa-bisa kalau jauh bisa 300 ribu, jadi 10 kali lipat. Atau kalau Anda undang teknisi, paling murah nanti 150 atau 200 ribu saudara ya. Jadi niat saya buat video ini menolong sambil mencari amal. Di samping mencari amal, saya pun mungkin sedikit meminta imbalan. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan boleh komen di bawah. Atau kalau ada kesulitan boleh hubungi saya di WA ya. Jadi WA saya ada di video-video saya yang kemarin-kemarin, yaitu 0853 7711 2030. Saya rasa cukup sekian ya penjelasan tentang kulkas yang mendadak tidak dingin tanpa tertusuk benda tajam. Itu biasanya terkena permainan arus yang kadang-kadang normal, kadang nggak normal saudara ya. Jadi sebelum Anda membeli kulkas, sebaiknya Anda minta tolong tetangga yang tahu tentang arus ya. Atau Anda kalau PLN ya, KWH Anda itu sudah sudah digital, Anda boleh cek sendiri, yaitu tekan 41, terus tekan enter atau yang hijau itu ya. Itu nanti muncul arus yang datang berapa, umpamanya 210 volt, 220 volt atau 160 volt, itu nanti akan muncul di layar tersebut. Saya rasa cukup sekian. Bagi Anda ya yang suka nonton video saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga yang sudah subscribe. Mudah-mudahan
kita diberi umur panjang, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.